Baik, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu adalah bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu ini, menurut aku, penilaiannya itu lebih di penulisan. Jadi, benar-benar harus hati-hati dalam penulisan integral bentuk tak tentu ini. Soalnya kelihatan sepele, tapi aku yakin kalau ujiannya itu offline dan esai, salah penulisan itu kurang satu, salah penulisan kurang satu, salah penulisan kurang satu. Biasanya kayak gitu kalkulus. Aku dengar dari Bu Devita ya, dosen aku dulu kalkulus. Oke, sekarang kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu adalah bentuk tak tentu. Oke. Oke, bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu. Jadi, ada anime, yaitu adalah Seven Deadly Sins ya. Dalam limit juga ya. Ada Seven Deadly Sins juga dalam limit ya. Seven, hah? Inggris aku kok kayak gini? Dead, Deadly Sins ya. Yaitu ada 7 juga sama. 2, 4, 7 ya benar ya. Yang pertama itu adalah bentuk 0 per 0 ya. Jadi limit bentuk 0 per 0 atau bentuk tahingga per tahingga. Tuh. Yang kedua ada bentuk tahingga minus tahingga sama 0 dikalikan oleh tahingga. Gitu. Ya. Terus yang ketiga ada tahingga pangkat 0, 0 pangkat 0 dan 1 pangkat tahingga. Tuh. Nah, jadi bentuk limit ini itu adalah limit bentuk tak tentu ya. Limit bentuk tak tentu. Kalau 0 per 0 jelas tak tentu. Kalau tahingga per tahingga juga jelas itu tak tentu. Karena lebih besar yang mana tahingganya kita nggak tahu. Tahingga kurang tahingga itu juga tak tentu. Karena ya lebih besar yang mana tahingganya. Yang minus atau yang plus. Nah terus 0 sama tahingga ini sebenarnya paradoks ya. Kan semua bilangan dikalikan 0 itu akan sama dengan 0. Tapi apabila bilangan itu sangat besar sampai tahingga, nah itu makanya itu bentuknya tak tentu. Tak hingga pangkat 0 juga sama ya bentuknya. Itu kan semua semua pangkat semua bilangan di pangkatnya 0 itu hasilnya 1 ya harusnya. Tapi kan ini bilangan tak hingga ini sangat gede banget gitu ya. Nah, terus 0 pangkat 0 juga bentuk tak tentu karena apakah 0 pangkat 0 itu adalah 1 kan pada perkalian semua 0 itu kan selalu menghasilkan angka 0 ya. Gitu. Terus 1 pangkat n. Kenapa 1 pangkat n ini bentuk tak tentu? Ya, kan harus 1 pangkat tak hingga itu tentu ya. Tapi ini kita ingin mencari bentuk limitnya ya. Jadi limit t menuju tak hingga dari 1 pangkat t sebagai gimana ya bentuknya? Ya gini, bukan gini ya. Misalkan t menuju 1 dari t pangkat tak hingga gini ya. Nah, ini tuh bentuk tak tentu. Kenapa? Karena sini tuh hanya mendekati gitu. Jadi kayak 0,99999. Jadi limit itu bukan sama dengan 1 gitu, tapi hanya mendekati 1 gitu. Tetapi kalau 1 fix stock gitu, stock fix itu literally 1 pangkat hingga itu hasilnya 1 gitu loh. Tapi ini dalam bentuk limit, berarti itu nggak sama dengan 1. Jadi sangat mendekati 1. Gitu. Nah, kenapa aku kotak-kotakin seperti ini? Karena si treatment untuk bentuk limit ini perhitungannya itu bisa dikelompokkan dengan 3. Nah, untuk yang pertama itu kita bisa menggunakan aturan L'Hopital. L'Hopital. Nah, yang kedua ini bentuk ubah sifat. Bentuk ubah sifat ya. Untuk yang ini ubah sifat dan untuk yang ini lihat 0 kali tahingga itu akan sama dengan ya, akan sama dengan 0 dibagi 1 bentuk bagi tahingga. Kan sama dengan ya. Sedangkan ini sama dengan 0. Sehingga bentuknya jadi 0 per 0. Kalau 0 per 0 bisa diselesaikan dengan L'Hopital ini. Ya, kalau bentuk yang ini kita misalkan ya fx sama dengan biasanya tuh untuk bentuk yang berpangkat-pangkat gitu loh, kayak f pangkat x gitu. Jadi kita misalkan y sama dengan f pangkat x, terus kita ln-kan kedua ruas atau ln x lah ya katakanlah ln x ya mungkin jangan ln x kuadrat ya, mungkin x pangkat 3 plus x kuadrat ya. Mungkin jangan ini deh sin ya kayak coba sin. Nah kayak gini ya x gitu. Makanya ini limitnya nggak tentu ya. Kita lengkan kedua ruas jadi ln y. Habis itu kita bisa dapat ya x3 kuadrat tambah x kuadratnya keluar ya. Terus dikalikan oleh sin x. Nah, habis itu kita baru hitung limit x menuju hingganya gitu. Habis itu dadi dapat. Nanti kita lihat contohnya aja. Oke.
Nah, jadi untuk bentuk yang pertama, yaitu adalah bentuk 0 per 0 atau tahingga per tahingga, kamu bisa menggunakan aturan L'Hopital. Jadi L'Hopital itu ya, bunyinya itu adalah apabila limit X menuju A dari fx itu sama dengan 0, dan limit X menuju A dari Gx itu sama dengan 0, ya, berarti limit X menuju A dari fx Gx, berarti bentuknya 0 per 0 kan? Ya. Dan ini akan sama dengan diturunin limit X menuju A dari f aksen X diberikan oleh G aksen X. Ya. Dan setiap diturunin ya. Dan setiap diturunin itu harus dicek lagi. Harus dicek lagi. Apakah dia tetap ya? Apakah dia tetap 0 per 0 atau tahingga per tahingga gitu. Misalkan kalau enggak, stop. Berarti limitnya enggak ada gitu loh. Atau ada hasilnya. Itu ya. Contohnya itu adalah limit X menuju tahingga dari ln X diberikan oleh X pangkat 3 ya. Oke nih, X pangkat 3. Ya. Cara penulisannya kayak gini lah. Cara penulisan soalnya ini sama dengannya. Cara penulisan soalnya harus kayak gini ya. Dalam kurung, kamu coba masukin ya. Kamu coba masukin ke sini, mungkin di bawahnya aja ya. Jangan gini aja. Kamu coba masukin ke tahingga. Kan ln tahingga itu menuju tahingga juga ya. Soalnya kan dari grafiknya kayak gini. Kayak nggak ada penurunan gitu. Menuju tahingga. Ya. Nah ini tahingga dibagi X pangkat tahingga. Kalau X pangkat tahingga ya itu tahingga pangkat 3 ya pasti tahingga sih, tahingga. Nah, jadi kamu harus ada kotak tahingga per tahingga. Berarti ini mengindikasikan bentuk tahingga per tahingga. Nah, di situ untuk mengaplikasikan si L'Hopital ini, kamu harus menuliskan sama dengan L dibulatin. Itu notasi kalkulusnya. Kamu nggak boleh banget nulis ini, terus limit X menuju tahingga, langsung kamu tulis turunan di sini nggak boleh, itu haram. Bakal ngurangin cost nilai. Ya, jadi ini harus tulisin L dibulatin, ingat. Nah, ini baru limit X menuju tahingga, baru turunin si ln X-nya apa? Si ln X-nya itu adalah 1 per X ya turunannya. Dan turunan dari 3X turunan dari X pangkat 3 itu adalah 3X kuadrat ya. Kita rapihin. Ini kan sama dengan ya limit X menuju tahingga dari 1 per 3X pangkat 3. Ya, dengan demikian kita bisa tahu ini sama dengan 0. Kenapa? Karena si X pangkat 3 ini kalau dimasukin tahingga si X-nya wah ini gede banget, jadi hasilnya 0 effectively gitu. Ya. Contoh lain yaitu adalah limit X menuju tahingga dari F pangkat X dan X ya. Jadi ini akan sama dengan, nah kita hitung dulu. Ya ini kan bentuk tahingga per tahingga juga ya sama. Nah, baru ini kita L'Hopitalin limit X menuju tahingga dari turunan dari F pangkat X itu adalah F pangkat X dibagi oleh turunan dari ln X itu adalah 1 per X. Dan ini akan sama dengan limit X menuju tahingga dari X pangkat X. Nah, di sini kan udah bukan bentuk 0 per 0 atau tahingga per tahingga ya. Tapi kalau kita masukin X sama dengan tahingga ya hasilnya tahingga. Ya berarti ini akan sama dengan tahingga. Gitu limitnya. Oke, lihat ya dalam penulisan. Aku wanti-wanti banget. Benar-benar wanti-wanti banget. Soalnya ini pasti ngaruh ke nilai penulisannya. Ya. Lebar. Kalau -1, -1 bocor nilainya lebar banget. Penulisannya harus persis kayak gini ya. Oke, selanjutnya untuk bentuk yang kedua yaitu adalah bentuk 0 dikalikan oleh tahingga atau bentuk tahingga dikurangi minus tahingga. Caranya adalah untuk yang pertama, ingat ubah ke bentuk kan ini 0 kali tahingga ini kan sama dengan 0 dibagi 1 per tahingga ya. Naik ke atas ya. Nah, ini kan ini sama dengan bentuk 0 dibagi 1 per tahingga itu kan sama dengan 0. Ini jadi bentuk 0 per 0. Atau boleh juga ya tahingga atau boleh juga kayak gini 0 dikali tahingga ini kan akan sama dengan tahingga dibagi 1 bagi 0 ya nggak sih?
naik ke atas. Sedangkan 1/0 itu sama dengan tahingga, ya nggak sih? Jadi bentuk tahingga per tahingga. Dan demikian kita bisa dapat deh sama ya, L-opitalin. Sama gitu ya, L-opitalin. Soalnya bentuknya udah tahingga per tahingga atau 0 per 0 gitu ya. Gimana kalau bentuknya itu adalah fx min gx ya, untuk yang ini. Ya, ini mungkin 1. Ya, ini kodenya bintang 2 ya. Nah, gimana kalau bentuknya itu tahingga min tahingga? Ya, gunakan sifat-sifat yang ada. Nanti kita lihat ya sifat-sifat yang ada tuh gimana maksudnya. Gitu. Ya, contoh. Contohnya itu adalah limit ya. Limit x menuju 0 positif dari x kuadrat ln x pangkat 5 ya, sama dengan ya. Ini kan x pangkat 5-nya bisa pindah ke depan ya. Jadi limit x menuju 0 positif dikalikan oleh 5 x kuadrat ln x ya. Ln x sama dengan berapa? Perhatikan bahwa ini tuh adalah bentuk apa? Bentuk, masukin 0 ke sini. 0 dikalikan oleh ln x, limit dari kanan menuju 0 dari ln x itu adalah negatif tahingga. Nah, ini adalah bentuk negatif tahingga kali 0. Gitu. Dan demikian kita bisa ubah. Ya. Ini akan sama dengan limit x menuju 0 positif ya dari ln x bagi 1 per, mungkin jangan deh jadi ini. Kita jadikan, coba gini bisa nggak ya, terus supaya lebih gampang. Enggak ada yang lebih gampang gini aja. Dan x dibagikan oleh 1 dibagi 5x kuadrat. Gitu. Ya, jadi ininya fx gitu. Fx, nah ininya gx gitu. Ya. Kita lihat kalau masukin 0 positif, ini jadi 0 negatif tahingga, maaf. Jadi bentuk negatif tahingga per tahingga. Gitu kan. Masukin 0 ke sini kan jadi tahingga ya. Gitu. Sehingga bisa kamu baru nulis set L-opital gitu. Kalau kamu udah ngebuktiin bentuk ini, baru kamu L-opitalin. Ya. Berarti limit x menuju 0 positif ya. 5-nya bisa naik ke atas lagi aja nggak apa. 5 turunan dari ln x itu adalah 1 per x ya, dibagi turunan dari 1 per x kuadrat itu adalah negatif 2 ya. Dengan negatif 2 x pangkat negatif 3. Benar nggak? Ya, benar ya. X pangkat negatif 3. Bayangkan sama dengan kita rapihin limit x menuju 0 positif dari negatif 5 per 2 x pangkat negatif 3 itu 1 per x di pangkat 3 naik ke atas, coret dengan yang bawah jadi x kuadrat. Dan juga bisa dapat, tinggal masukin aja 0 ke sini. Yaitu hasilnya adalah 0. Gitu. Oke. Penulisannya harus hati-hati banget. Aku cannot emphasize more than it. Bahwa penulisan harus benar-benar hati-hati. Contoh lain. Itu adalah limit x menuju tahingga dari ln x plus 1 dikurangin oleh ln x min 1. Oh ya, kenapa kita belajar limit bentuk tak tentu? Karena kita akan pakai bentuk ini pada bab selanjutnya, yaitu integral tak wajar dan juga pada namanya itu deret. Jadi kita pakai ini lagi. Jadi harus benar ya konsepnya. Nah ini, perhatikan bahwa ini akan sama dengan, karena properti dari ln, ingat ya, ln A dikurangi ln B, ini akan sama dengan ln A per B ya, ingat. Jadi kita pakai properti ln yang itu, berarti ini apa? Ln x plus 1 dibagikan oleh x min 1, limitnya ketinggalan. Limit, dua-duanya L. Limit x menuju tahingga dari ln, ya, x plus 1 dibagikan oleh x min 1. Ya, berarti ini akan sama dengan, ya, limit, enggak ding, ln, ini caranya ya, ln, dalam kurung, limit x menuju tahingga dari x plus 1 per x min 1. Ya. Dan ini akan sama dengan, apa? Mungkin penulisan kalkulasi dulu ya, benerin dulu. Ya, kita bagi kedua ruas, kita kali kedua ruas dengan 1 per x, bagi 1 per x. Nah, ini kalau penulisan kalkulasnya gini. Ya, bagi akan sama dengan ln limit x menuju tahingga dari x dibagi x adalah 1 tambah 1 per x ya, dibagikan oleh 1 dikurangi 1 per x ini. Ya. Berarti ini akan sama dengan 1 hasilnya. Ya. Berarti ini akan sama dengan ln 1. Gitu ya. Ln 1 ini akan sama dengan 0. Ya, terus jadi kasih kesimpulan limit x menuju tahingga dari ln
X plus 1 dikurangi oleh ln X min 1 sama dengan 0. Tuh. Ya, penulisannya. Oke. Nah, selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu untuk bentuk yang ketiga. Ya, yaitu bentuk apa? Bentuk tahingga pangkat 0 atau 0 pangkat 0 atau 1 pangkat tahingga. Ya, caranya itu adalah misalkan bahwa y itu sama dengan fx pangkat gx gitu. Setelah itu kita lenkan kedua ruas, lenkan gitu. Jadi len y sama dengan gx len fx. Dengan demikian baru kita limitkan gitu loh. Limit apa? X menuju tahingga dari len y ini kan sama dengan limit X menuju tahingga dari gx len fx. Nah, ini yang kita hitung gitu. Ya. Misalkan ini sama dengan nilainya A, katakanlah, ya. Nah, berarti limit X menuju tahingga dari len y sama dengan A gitu. Berarti kita E-kan kedua ruas ya. Kita E-kan kedua ruas gini. Berarti coret limit X menuju tahingga dari Y sama dengan E pangkat A gitu. Jangan lupa dibalikin lagi ya. Oke. Contohnya itu adalah ya limit X menuju 0 positif dari X sin X gitu. Kita masukin, ini bentuk apa? Kita masukin X-nya 0. Sin 0, 0. Nah, ini bentuk 0 per 0 ya. Berarti ya udah Y ya. Ganti spidol. Ya. Berarti Y sama dengan kita misalkan X sin X gitu. Salah ya. X pangkat sin X ini. X pangkat sin X gitu. Dengan demikian, ln Y sama dengan sin X ln X. Ya nggak sih? Habis itu baru kita limitkan kedua ruas. Limit X menuju tahingga dari ln Y sama dengan limit X menuju tahingga dari sin X kalikan oleh ln X. Gitu. Ya, perhatikan kalau ini itu adalah kok tiba-tiba tahingga 0 positif kan soalnya? Iya, 0 positif ya ampun. Bagus. 0 positif. 0 positif, 0 positif gitu. Ya. Sekarang kita lihat ini tuh bentuk apa? Ini adalah bentuk sin 0 0. Sin ln didekati 0 positif dari kanannya kan sama dengan negatif tahingga. Nah, jadi masuk ke bentuk ini. Jadi kita harus ubah lagi bentuknya, ya. Berarti ini akan sama dengan ya limit X menuju 0 positif dari ln X dibagi 1/sin X. Kan ini sama aja ya dengan atasnya di atas. Jadi dengan sama dengan limit X 0 positif dari ln X dibagikan oleh 1/sin itu apa? Cosec gitu loh. Cosec X gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat bentuknya. Ini bentuk apa? Limit X menuju 0 positif dari ln X adalah negatif tahingga dibagi cosec itu adalah 1/sin ya, 1/sin. Masukin sinnya 0, 1/0 tahingga. Nah, ini baru udah bentuk tahingga atau per tahingga. Baru kamu boleh L'Hopitalin gitu loh. Limit X menuju 0 positif, turunin 1/X. Nah, sekarang turunan dari cosec X itu apa? Min cosec cot X ya. Min cosec cot X gitu. Ya, kita rapihin. Ini menjadi limit X0 tahingga, terus ini jadi negatif negatif sin kuadrat ya benar, negatif sin kuadrat X dibagikan oleh X cos X. Nah, sekarang kita cek lagi gitu loh. Ini bentuk apa? Sin 0 0 dibagi 0. Di sini kan masukin X sama dengan 0 0. Wah, bentuk 0/0 masih 0/0. Artinya apa? L'Hopitalin lagi. L'Hopitalin lagi limit X menuju 0 positif. Turunan dari sin kuadrat X adalah negatif 2 sin X cos X ya. Cos X gitu. Dibagi. Nah, turunan dari X cos X itu apa? Turunin ya. X itu turunin kan jadi 1 ya. Turunin 1, jangan ditambah, jangan turunin negatif sin X gini. Ya. Ya sudah, coba kita masukin di sini. Nah, di sini di atasnya ada sin 0, berarti ini ada sama dengan 0. Dibagi. Nah, ini cos 0 itu 1 ditambah X0. 0 berarti kan
Ya sudah, berarti 1 tambah 0. Bentuk. Ya, berarti 1 tambah 0. Dan demikian ini bentuknya udah 0. Jadi, nah jangan lupa dikasih kesimpulan. Jadi, limit X menuju 0 positif. 0 positif dari ln Y. Nah, dari ln Y sama dengan 0. Ya, berarti kita pangkatkan kedua ruas. Ya, berarti ini coret. Limit X menuju 0 positif dari Y sama dengan limit X menuju 0 positif Y. Jadi kita misalkan apa? X sin X. Nah, X sin X gitu. Sorry. Nulisannya hati-hati ya. X sin X itu sama dengan pangkat 0 sama dengan 1. Ya udah ini jawabannya. Ini jawabannya 1 bukan 0. Jadi harus hati-hatinya di sana. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke integral tak wajar. Ya. Kita masuk ke integral tak wajar. Ya. Nah, integral tak wajar itu ada beberapa situasi. Yang pertama itu adalah ketika si batasnya. Yang pertama, kasus yang pertama itu adalah batas yang diminta yaitu ada di tahingga atau di negatif tahingga. Gitu. Atau yang kedua, hasilnya. Hasilnya yang tahingga atau negatif tahingga. Contohnya, misalkan aku punya suatu grafik kayak gini. Nah, yang diminta luasnya itu adalah ini. Nah, aku disuruh meminta luas dari sini gitu. Dari sini sampai sini nih. Kan ini menjadi tahingga ya. Berarti kan bentuk notasinya itu adalah integral dari 1 per tahingga 1 per x dx gitu loh. Ya ini grafik 1 per x ya ceritanya. Gitu. Yang kedua, kasusnya itu adalah kalau si hasilnya yang tahingga, kira-kira tahingga. Gitu. Kalau hasilnya kira-kira tahingga, berarti contohnya kayak gini. Ini grafik sama 1 per x juga ya. Yang diminta itu ini. Nah, luasnya yang ini. Gitu. Kan ini hasilnya tahingga ya ke atasnya. Berarti ini notasinya integral dari 0 sampai 1. 1 per x dx. Nah, ini namanya integral tak wajar. Nah, di sini itu yang pengen aku emphasize itu adalah penulisan. Penulisan itu sangat penting di sini. Walaupun terlihat sepele, tapi aku yakin kalau kamu nulisnya salah itu sama dengan negatif 1 kalau di kalkulus tuh. Lebar. Oke. Nah, sekarang untuk hasilnya bagaimana? Hasil bagaimana? Gitu. Ya. Hasil dari integralnya itu ya sama dengan konvergen apabila integral dari A sampai B fx dx itu ada hasil L gitu terhingga ya dengan L itu lebih dari 0 L itu adalah antara negatif tahingga L sampai tahingga. Artinya ini apa? Artinya itu si L-nya jangan sampai tahingga atau negatif tahingga gitu. Dan ini integralnya akan berhasil divergen apabila si integral batas atas sampai batas bawah fx dx-nya itu hasilnya itu tahingga atau negatif tahingga gitu loh. Ya. Contohnya gimana? Contohnya itu adalah yang pertama ya. Contoh yang kita pertama itu adalah integral dengan batas tahingga or negatif tahingga. Perhatikan dengan seksama. Cara nulisnya gimana? Soalnya sangat penting. Integral dari 0 sampai tahingga dari cos x dx. Kemudian berapa? Nah, cara nulisnya kayak gini. Lihat. Kamu pakai limit. Oke? Jadi gini. Limit ya bebas nih variabelnya mau apa aja. Misalkan A sampai tahingga integral dari 0 sampai A. Nah, ini cara nulisnya wajib kayak gini. Padahal waktu at the end juga, waktu at the end ini sama dengan substitusi tahingga. Tapi kamu nggak bisa nulis kayak gitu. Soalnya kalkulus doesn't work that way gitu. Jadi kamu harus menggunakan limitnya ini, ya. Karena dari definisi tahingga sendiri itu tuh bukan sebuah angka yang kamu bisa masukin. Tapi arti dari tahingga itu apa yang terjadi jika bilangan ini sangat besar. Nah itu, ya. Ini kamu harus pakai limit di sini, ya. Cos x
dx. Ya, berarti ini akan sama dengan limit a menuju tak hingga dari sin x, ya kan integral dari cos x sin x ya, a sampai 0. Berarti ini akan sama dengan limit a menuju tak hingga dari sin a dikurangin oleh sin 0, di mana sin 0 itu sama dengan 0. Itu nama saya tulis. Nah, ini kan sama dengan limit a menuju tak hingga dari sin a. Ya, ini hasilnya nggak ada limit. Artinya apa? Ya, jadi kalau nggak ada limit, ini ada kesimpulan. Nah, cara nulisnya gini. Jadi, integral dari 0 sampai tak hingga cos x dx sama dengan divergent. Gitu. Oke? Ya. Oh, ini sama ada teorema salah satu lagi ya. Ya. Apabila si integral itu bisa dipecah jadi kayak gini. Apabila salah satunya divergent, ini sama dengan A, misalkan ini sama dengan B. A or B divergent, maka integral dari A sampai B fx dx sama dengan divergent juga. Oke, jadi kalau salah satu dari dua integralnya itu adalah divergent, hasilnya pasti divergent, nggak mungkin convergent. Ini contohnya. Gitu. Nah, gimana kalau si batasnya itu adalah negatif tak hingga, batas bawahnya? Ya, caranya itu adalah kayak gini. Caranya itu adalah integral dari negatif tak hingga sampai b, ya. Mungkin langsung contoh aja lah, biar langsung negatif x dx. Nah ini ya penulisan hati-hati banget, ya. Ini akan sama dengan ini lihat cara nulisnya ya. Limit a menuju negatif tak hingga integral dari a b. Nah, kan ini jangan b dong, kasih angka aja nggak apa-apa, kan udah variabel. Nah, ini 0 ya, 0. A b a 0 gitu. Pangkat negatif x dx ya. Berarti ini akan sama dengan limit a menuju tak hingga dari antiturunannya dari pangkat negatif x itu adalah negatif pangkat negatif x lagi. Evaluasi dari 0 sampai a. Dari akan sama dengan limit a menuju tak hingga dari negatif pangkat 0 negatif negatif pangkat negatif a gitu. Ya. Oh, ini negatif tak hingga ya. Negatif tak hingga jangan lupa. Dan yang akan sama dengan limit a menuju negatif tak hingga, ini 1 ya. Negatif 1 ditambahkan oleh pangkat negatif a sama dengan tak hingga ya. Misalkan kita masukin a-nya tak hingga. Jadi negatif tak hingga. Balikan jadi pangkat tak hingga sama dengan tak hingga gitu loh. Tapi penulisannya harus gini. Tadi aku bilang, kamu bisa necessary langsung masukin tak hingga. Tapi kalau dalam esai kamu salah gitu. Karena bukan seperti itu si hukum kalkulusnya. Tapi kayak gini hukum kalkulus. Jangan lupa setelah kamu dapat hasil, jadi nah harus ini ya. Itu bakal kayak guru dosen tahu kalau itu kamu paham gitu. Negatif tak hingga sampai 0 pangkat negatif x dx ini akan sama dengan divergent. Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan aku. Bagaimana apabila si batasnya kayak gini? Apabila si batasnya itu kayak gini. Loh, aku limitinnya gimana? Gitu loh, ya kan? Ya udah gini. Mau pecah aja gampang. Ya. Mau pecah aja gampang. Ini akan sama dengan, jadi kayak gini kan? Negatif tak hingga 0 tambahkan oleh 0 tak hingga. Nah, misalkan hasil dari salah satu antara kedua ini adalah divergent atau tak hingga atau negatif tak hingga, hasilnya langsung auto 14 tak hingga. Langsung kamu sikat tak hingga gitu. Oke, mungkin kita hitung yang ini dulu ya. Ya, berarti ini integral dari 0 sampai tak hingga dari 1 per x kuadrat tambah 1 dx ya. Ini akan sama dengan integral dari x kuadrat tambah 1 itu adalah arctan ya. Arctan, terus ini jangan lupa ya penulisan yang benarnya. Limit
A menuju tak hingga dari integral 0 sampai A. Nah, harus kayak gitu ya. 1 per X kuadrat tambah 1 dx. Wajib. Sama dengan limit A menuju tak hingga dari arctan X dievaluasi dari A sampai 0. Berarti ini akan sama dengan limit A menuju tak hingga dari arc tan A dikurangin arc tan 0. Tan berapa yang hasilnya akan 0? 0. Ya udah, ini akan sama dengan 0. Dan demikian, limit A menuju tak hingga dari arc tan A, ini akan sama dengan berapa? Bilangan berapa? Sudut berapa? Sudut berapa dari tan yang kalau dihitung hasilnya adalah tak hingga, yaitu adalah tan 90. Berarti pi per 2. Gitu. Ya, sorry. Ingat tan pi per 2 itu sama dengan tak hingga ya. Ya udah, berarti ini akan sama dengan ya, jadi integral 0 ini 1 per X kuadrat tambah 1 dx ya, sama dengan pi per 2. Gitu. Perhatikan kalau 1 per X kuadrat tambah 1 ini adalah fungsi genap. Ya, tahu dari mana fungsi genap? Bayangin aja, dekati sama 1 per X kuadrat. Kan grafik 1 per X kuadrat itu gini ya. Grafiknya. Nah, ini adalah fungsi genap. Soalnya ini 0 ya di sini. Soalnya X di sini sama di sini sama ya. Berarti memenuhi kriteria f min X sama dengan fx. Nah, ini fungsi genap. Ya. Dengan demikian ya, karena fx sama dengan fungsi genap, maka integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga dari fx dx ini akan sama dengan 2 dikalikan 0 sampai tak hingga fx dx gitu. Sama dengan 2 dikali pi per 2 sama dengan 2. Gitu. Ya, gitu cara nulisnya. Oke. Nah, sekarang kasus terakhir di perkasusan bentuk tak wajar, yaitu adalah integran yang bernilai tak hingga. Ya, yaitu adalah integral yang bernilai tak terhingga. Contohnya gimana? Ini penulisan semua. Kalau kalkulus itu penulisan. Soalnya harus disiplin. Ya, kalau kalkulus itu. Misalkan ya si integrannya itu ada di A sampai B ya, tapi si A-nya nggak ikut dengan limit X menuju A positifnya itu adalah mutlakin fx sama dengan tak hingga. Ya, jadi ilustrasi grafiknya itu adalah seperti ini. Ya, jadi kayak gini. Nah, jadi yang ingin kita hitung itu adalah luas di bawah ini. Kan si limit X menuju A positifnya berarti apa? Limit X menuju A dari kanan kan berarti ini menuju tak hingga ya. Nah, sebenarnya tak hingga ini maksudnya kayak gini. Tuh. Nah, jadi perhitungannya itu kayak gini. Ya. Perhitungannya itu dengan demikian integral dari A sampai B. Fx dx ini akan sama dengan limit X menuju A positif ya. Dari jangan A akan udah dipakai variabel. Mungkin S ya. S positif dari integral sorry ya. Benar ya, dari A ya. Aku bingung ya. Oh ya, ini si X-nya yang ganti variabel. Ya Allah. Ini ya, misalkan S menuju A positif ya. Nah, ini melambangkan S-nya gitu, supaya mendekati si A-nya. Itu sampai B Fx dx. Gitu loh. Contoh. Kamu suruh menghitung ya integral dari 0 sampai 1 1 per X dx gitu. Nah, di sini kamu harus lihat dulu bahwa apakah yang menghasilkan nilai tak hingga itu di 1 atau di 0. Pertama-tama kamu harus mikir itu dulu. Coba kamu masukin 1. Oh, hasilnya 1, aman. Kalau kamu masukin 0, wis hasilnya tak hingga, hati-hati berarti di sana gitu loh. Dan si 0 ini menjadi di batas kiri gitu loh. Jadi si ilustrasinya itu sama persis kayak gini.
ya di batas kiri gitu loh. Sehingga kamu harus tulisnya kayak gini, limit ya katakanlah huruf apa A menuju 0 positif. Soalnya kenapa? Karena dari kanan gitu loh. Ya kan? Integral dari A sampai 1. Nah, sampai 1 per X dx gitu ya. Habis itu baru kamu masukin limit A menuju 0 positif dari ln X ya, ln X masukin 1 sampai A ya. Berarti ini akan sama dengan limit A menuju 0 sampai positif ln 1 dikurangi oleh ln A ya. Di mana berarti ini akan sama dengan 0 dikurangin limit A menuju 0 positif dari ln A. Di mana limit A menuju 0 positif dari ln A itu sebenarnya negatif tahingga. Berarti 0 negatif, negatif tahingga sama dengan tahingga. Nah, jangan lupa kasih kesimpulan dalam soalnya. Jadi, integral dari 0 sampai 1 per X dx sama dengan adalah divergent. Kenapa? Karena hasilnya itu adalah tahingga salah satunya. Gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah apabila bagaimana si batasnya di kanan sama persis gitu loh. Si konsepnya sama persis. Jadi jangan bingung kalau lulus tuh. Ya. Konsepnya sama persis. Ya, bagaimana si batasnya itu sekarang di A sampai B gitu. Si B-nya yang nggak ikut dengan limit X menuju B negatif sekarang karena dikatanya jadi kiri dari kiri. Soalnya batasnya ada di kanan. Gitu loh. Nanti kita lihat ilustrasinya ya. Mutlak dari fx sama dengan tahingga. Ya, jadi ilustrasinya kayak gini. Inilah batas B, ini katakanlah batas A lah ya. Nah, kan ini perhatikan ya. Perhatikan kalau si limit menuju B dari kiri artinya negatif ya, menuju tahingga. Ya kan? Berarti kita harus menghitung luas di bawah permukaan kurvanya tuh yang ini. Ya. Bagaimana caranya? Gini. Integral dari A sampai B, penulisannya ya, fx dx, sama dengan limit T menuju B negatif. Kenapa B negatif? Karena dekatnya dari kiri, yang menjadikan tahingga itu. Hati-hati. Ya. Integral dari A sampai T. Gitu loh, ganti. Fx dx. Gitu. Contoh. Ya. Contohnya itu adalah integral dari 0 sampai 1 dx dibagikan oleh akar dari 1 min x kuadrat gitu. Ya. Sekarang kita harus mencurigai dulu kira-kira tuh di mana, apakah di 0 atau di 1 yang menghasilkan si limitnya itu tahingga. Ternyata ada di 1. Soalnya kenapa? Aku masukin 0 ke fungsi ini. Ya akar 1 aman gitu loh. Tapi kalau aku masukin 1 di situ akan mengakibatkan akar 0 sama dengan 0 dan itu tuh ada di bawah gitu loh. Bilangan dibagi 0, tahingga, berarti batasnya itu ada di atas. Ya. Jadi apa artinya? Ini tuh akan sama dengan limit T menuju 1 negatif. Karena ada di batas kanan, berarti si limit menuju tahingganya ada sebelah kiri dong. Ilustrasinya seperti ini persis. Ya, seperti yang ini. Ya. Berarti ini jadi mana nih? Integral dari 0 sampai T dx dibagikan oleh akar 1 min x kuadrat. Gitu. Ya udah, berarti ini kita hitung ya, berarti ini akan sama dengan limit T menuju 1 negatif. Nah, ingat integral dari 1 per akar 1 min x kuadrat itu adalah arcsin. Nah, ini harus apa kamu loh? Harus dari luar kepala harusnya. Ya. Berarti arcsinus x dari T sampai 0. Gitu. Ya udah, kita masukin sama dengan limit T menuju 1 negatif dari arcsin T ya, arcsin T dikurangi arcsin 0 ya. Sin berapa yang ngasih angka 0? Ya 0. Ya. Nah, sekarang sin berapa yang ngasih angka 1 negatif atau 1? Sin 1 itu adalah pi per 2. Ya. Sin 1 sama dengan pi per 2. Sehingga kalau arcsinnya berapa? Ya udah ini pi per 2 gitu loh. Gitu. Nah, lihat bahwa ternyata ada hasilnya. Kesimpulan. Jadi, integral dari 0 sampai 1 dx akar 1 min x kuadrat sama dengan konvergen. Gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana batasnya tuh ternyata ada di antara gitu loh. Sama aja konsepnya, gabungin aja. Dua konsep tadi gabungin aja, gampang.
Ya. Nah, sekarang yang C. Bagaimana apabila pada A, B ya terdapat C di mana limit X menuju C-nya itu dari fx dx-nya itu sama dengan tak hingga. Bagaimana kok kayak gitu? Ya. Oh, ini aku tulis lagi ya, dengan C itu antara A sama B ya. Berarti ilustrasinya kayak gimana? Ilustrasinya tuh kayak gini. Ilustrasinya tuh kayak gini. Inilah ayah kata saya. Nah, ilustrasinya kayak gini, berarti tengah-tengah gitu loh. Ya, gitu. Ya udah, sama kayak tadi gitu loh. Ya kan? Berarti gimana? Ya bagi dua aja integralnya gitu loh. Jadi integral dari A sampai B ya, fx dx ya udah tinggal sama dengan integral A sampai C fx dx tambah integral dari C B fx dx gitu loh. Dan apabila salah satunya divergent ya, apabila salah satunya divergent, maka hasilnya integral dari A sampai B fx dx sama dengan divergent juga. Nah, oke. Nah, ini konsepnya gunakan dua konsep yang tadi. Aku tulis ya. Gunakan dua konsep sebelumnya. Contoh. Contohnya itu adalah integral dari 0 sampai 3 1 per x min 1 dx. Nah, lihat di sini. Di x sama dengan 1, lihat, di x sama dengan 1 itu, kita lihat, ya, apa? Masukin 1, bagi 1 min 1, 1 bagi 0, ah hingga. Nah, sedangkan 1 itu ada di antara 0 sama 3, oh ada di tengah-tengah. Berarti aku harus pecah gitu loh, di situ. 0 sampai 3, 1 per x min 1 dx, ini akan sama dengan integral dari 0 sampai 1, ya, 1 per x min 1 dx. Nah, integral dari 1 sampai 3, 1 per x min 1 dx gitu. Ya. Dengan 1 itu batasnya ya, batas ini atah hingganya ya, ingat konsepnya. Ya. Ya udah, misalkan aku mau hitung yang ini dulu, katakanlah dulu. Misalkan aku ingin hitung yang ini dulu, A katakanlah, ya. A. Ya sudah, ini karena satu ini di titik bahaya, berarti apa? Limit T menuju 1. Aku lihat positif atau negatif? Negatif ya. Ya negatif. Karena apa? Batasnya itu ada di batas kanan, di batas atas gitu loh. Jadi si grafik itu kayak gini. Nah, berarti kan limitnya ya dekati dari kiri dong, ya nggak sih? Kalau limitnya dekati dari kiri ya berarti satu negatif. Satu integral dari 0 sampai T 1 per X min 1 dx. Penulisannya wajib. Kayak gini, aku masih tahu. Wajib kayak gini. Kalau nggak salah. Sama dengan limit T menuju 1 negatif, ya, ln X min 1 evaluasi dari T sampai 0. Dan ini akan sama dengan limit T menuju 1 negatif, ya, 1 negatif dari ln T min 1 ya dikurangi oleh ln 0 dikurangi 1 gitu. Perhatikan bahwa si ln T min 1 ini kalau didekati dari kiri ya, ini tuh akan mendekati ini ya si mutlaknya ya, sorry. Karena integral dari 1 per x tuh ln mutlak x ya. Ingat ada mutlaknya. Nggak hapus-hapus ya. Oke. Ini dulu ini ya. Mutlak T-1 maaf ya. Oh, di sini juga harusnya mutlak. Oh, sorry. Sebenarnya harusnya mutlak ya kalau integral dari itu 1 per x itu. Integral dari kok x lagi ya. T-1 kurangi oleh ln 1.
ln mutlak negatif 1. Ya, ini kan sama dengan 0 ya, ln 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat limit ln mendekati ke 0 tuh sama dengan negatif tangga. Nah, lihat hasilnya itu salah satunya itu adalah negatif tangga. Langsung kamu ambil kesimpulan tuh kayak gitu. Jadi, ya di sini ya, jadi integral dari 0 sampai 31 per x min 1 dx sama dengan divergent. Kesimpulannya kayak gitu. Sekian untuk pembahasan integral tak wajar. See you in the bab 9 yaitu deret yang lebih chaos.